Coba kita absen dulu. Siapa yang ngajakan? Aden. Muhammad, Radit. Sebelum kita mulai, kita nyanyi dulu yuk lagu apa yang hafal? Coba lagu Halo Halo Bandung. 1, 2, 3. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Bandung, kota terang-terangan. Sudah lama merdeka, tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Hari ini kita belajar mata pelajaran PPKM. Hari ini kita belajar tentang perangkat desa. Siapa yang tahu di mana kantor desa kita berada? Ada yang tahu nggak? Di Katapang. Ada yang di mana lagi? Sekarwangi ada. Siapa yang udah pernah main ke kantor desa? Ada apa aja di kantor desa? Ada bola tenis, ada ambulan, ada apa lagi? Banyaknya apa? Mobil di jalan juga banyak mobil. Ada apa? Coba. Bulu tangkis. Ada tempat tuh main bulu tangkis. Ada apa? Hari ini mau menjelaskan tentang perangkat desa. Nah, desa itu apa? Desa itu adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk. Nanti ada namanya kantor desa. Di wilayah sana ada penduduk, ada kantor desanya. Jadi setiap lokasi kantor desanya beda-beda, tergantung kecamatan dan kelurahannya masing-masing. Nah, desa itu adalah organisasi kepemerintahan desa. Terus desa itu di dalam desa ada namanya dusun, ada RT-nya. RT itu adalah rukun tetangganya, ada RW-nya. Jadi kalau ada desanya, ada dusunnya, ada RT-nya, ada RW-nya, maka bisa disebut itu sebuah desa. Kalau ada desa nggak ada warganya gimana? Bisa nggak? Enggak, harus ada warga-warganya. Nah, tugas desa itu ngapain ya? Tugas desa itu, sebuah desa itu memiliki tugas mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Jadi semua masyarakat itu mengurus segala sesuatu kemana? Ke kantor desa. Apa yang biasa diurus di kantor desa? Mamanya biasa ngurus apa? KTP, ngurus KTP di desa. Bisa ngurus apa lagi? Kartu keluarga. Ngurus apa lagi di desa biasanya? Beas. Wow, ngurus berapa? Bantuan ke desa. Ngurus beas, bantuan di desa juga. Terus apa lagi? Sembako ya, termasuk dalam bantuan. Ngurus apa lagi yang ada di desa? Biasanya mamanya demo, kata demo masak, demo apalagi biasanya. Siapa yang tahu? Kalau mamanya melahirkan, ngurus akte lahir di mana? Di desa. Kalau kakaknya hoyong nikah, kemana ngurus? Di desa. Semuanya ngurusnya di desa. Hoyong kecelakaan, hoyong kebantuannya kemana? Saya yang mau butuh ambulan kemana? Semuanya pokoknya desa tugasnya mengurus, membantu dan mengatur kebutuhan
Bedanya kalau presiden dipilih seluruh warga Indonesia. Kalau kepala desa dipilih seluruh warga desa itu. Bisa nggak kita desanya di Katapang? Yang milih orang Medan, boleh nggak? Nggak. Harus desa yang ada di tempatnya masing-masing. Kita desa Katapang. Terus yang milih pilkadesnya nanti desa sana, desa di Jatinangor, boleh nggak? Desa di Lembang, boleh nggak? Boleh. Kalau presiden boleh, pemilihan presiden seluruh warga negara Indonesia. boleh tinggal di Aceh, boleh tinggal di Maluku, di Makassar, di luar negeri juga boleh memilih kalau pemilihan presiden. Nah, kepala desa itu dipilih sama warganya. Setelah terpilih, pemenangnya diangkat oleh siapa yang angkatnya? Pejabat. Salah. Siapa yang memilih? Ini Pak Kades-nya udah kepilih jadi Pak Kades. Yang mengangkatnya siapa? Salah. Yang gubernur. Gubernurnya nanti yang mengangkatnya, mensahkannya, mengetok palunya. Tok tok tok. Sudah sah. Ini adalah kepala desanya. Ada yang nanya RT. Nah, kalau RT itu dibawa sama kepala desa. Bawa lagi namanya rukun-rukun tetangga. Kepala desa itu pilihan tugasnya ngapain? Membangun perekonomian warga. Caranya gimana? Warga-warga yang tidak mampu dikasih namanya sembako, bantuan sosial. Terus warga-warga dikasih lahan apa? Lahan pekerjaan. Warga-warga ada yang dikasih modal juga, ya kan? Ya. Terus kepala desa ngapain? Menjaga keamanan desa. Jangan ada RT sini, RT ini gelut, boleh nggak? Boleh. Itu tugas kepala desa. Menjaga kelestarian lingkungan. Desa Desa Konoha, kepala desanya benar, lingkungannya penuh dengan sampah. Mau nggak punya kepala desa seperti itu? Jadi kepala desa itu bukan kepala desanya yang menjaga lingkungan, bukan kepala desanya yang ngutip-ngutipin sampah. Kepala desanya memberitahu kepada warganya agar dibersihkan lingkungannya, menjaga kebersihan lingkungan. Biasanya di rumah masing-masing suka ada nggak gotong royong kebersihan kerja bakti? Apa biasanya? Hari Minggu. Biasanya pagi-pagi, siang-siang atau tengah malam? Pagi. Itu dia guna kepala desa menjadwalkan setiap lingkungan, setiap RT-nya, setiap RW-nya, setiap daerahnya untuk melakukan menjaga kelestarian lingkungan, kebersihan lingkungan, menanami pohon, termasuk juga dengan kelestarian lingkungan. Terus menjaga adat istiadat kita yang baik. Di bawah kepala desa ada sekretaris desa. Nah, sekretaris desa itu biasanya tugasnya yang melakukan administrasi itu yang buat keuangan, yang membuat semua notulen-notulennya, membuat laporan-laporan, nanti membuat surat-surat. Jadi bukan Pak Desa juga yang ngetik-ngetik surat-surat, yang membuat laporan-laporan, tetapi sekretaris desa yang mengatur semuanya. Di bawah sekretaris desa ada namanya kepala urusan desa. Kepala urusan desa, bagian desa. Tugasnya kepala urusan desa itu dibagi-bagi lagi. Ada bagian keuangan, ada bagian pemerintahan, ada bagian kesejahteraan masyarakat, bagian pembangunan, dan bagian tata usaha dan perencanaan. Misalnya, sini, Rapli. Sini, si Rapli ini mau ngurus bantuan ke desa. Dia mendatangi yang mana? Kepala yang mana? Kepala desa bagian apa? Kepala urusan desa bagian apa? Dia mau minta bantuan sosial, minta
bantuan orang miskin. Kemana? Ke bagian tata usaha? Enggak. Iya, bagian kesejahteraan masyarakat. Nah, sini si Aiman. Si Aiman ini orang kaya dia. Wah, di desa itu dia mau bangun masjid 10 lantai. Dia mau bangun masjid 10 lantai. Terus si Aiman orang kaya gimana gayanya? Terus si Aiman ini mau minta izin ke desa. Si Aiman udah nanya siapa ya? Pemerintah Bagian mana? Bagian keuangan? Bagian pembangunan. Dia datangin meja bagian pembangunan. Pak, aku mau bangun masjid ini. Nah, datanginnya ke bagian pembangunan. Jadi ada bagian masing-masingnya. Setelah kepala urusan desa, ada di bawahnya lagi kepala dusun. Nah, kepala dusun itu dibagi menjadi ada RT, ada RW. Kepala dusun itu tugasnya Pak RT, Pak RW-nya menjalankan tugas perintah bidang pembangunan dan masyarakat. Nah, ini semua dikelola oleh namanya Badan Permusyawaratan Daerah atau BPD. BPD itulah tugasnya mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, menetapkan peraturan-peraturan desa, dan menyelenggarakan pilkades. Struktur desanya ada BPD dulu. Dari BPD membuat jadwal untuk pilkades. Apa pilkades? Pemilihan kepala desa. Ketemulah kepala desanya sudah terpilih dan sudah disahkan oleh gubernur. Nah, setelah itu nanti kepala desanya mencari sekretaris desanya, kepala urusan desanya, dan kepala dusunnya. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya nggak? Paham nggak? Coba ibu tanya kalau udah paham. Siapa nama kepala desa masing-masing? Siapa nama kepala RT-nya masing-masing? Siapa nama kepala Pak RW-nya? Hambaran, Pak Hambaran itu bagian apa? RW berapa? RW 2 RT? Tugasnya cari tahu siapa ya kepala desaku, siapa kepala RT-ku, siapa kepala RW-ku, kemudian sekretarisnya siapa. Pak RW biasanya tugasnya ngapain ya? Pak RT biasanya tugasnya ngapain? Boleh dikerjakan. Tulis.
warahmatullahi wabarakatuh. Rapi-rapi. Jangan lupa dilatih di rumah untuk prakteknya ya. Masih ragu-ragu, masih kurang berani. Harus lebih berani lagi. Gimana kalau nanti beneran jadi kepala desa? Beneran jadi nama saya. Belajar dari kecil untuk berani berbicara di depan umum. Mana tahu besarnya ada jadi kepala desa. Ada pula nanti di bagian politik di sini jadi presiden. Mau nggak? Belajar berani berbicara di depan umum. Karena masih kecil, jadi belajar berbicara di depan kelas dulu. Nanti kalau sudah besar, baru ke tempat yang lebih luas lagi. Ya, belajar harus berani berbicara. Rapi-rapi. Mana ya?